وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى سيد محمد بن علوي المالكي ورحمه الله سماحة الأستاذ الإمام الحبر الكتب الحديث الرجال بن أحمد بن نبي وسماحة الأستاذ الإمام الحبر عبد الله بن عبد المجيد الفقي ورحمه الله شيخ محمد الشهد البنجاري ورحمه الله كيزيد بن عبد الغني وصحبه أن الله تعالى ينفعني وإياكم بأسراره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. Amin. Jadi pada malam hari ini bagi ulun sebelumnya minta ampun, minta halal kepada Bu Handian kalau ulun di sini membacakan faidah. Jadi seperti yang biasa ulun di sini hanya membacakan faedah, bukan untuk mengajarkan ataupun menggurui Bu Handian. Tapi satu ulun hanya membacakan faedah atau share. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk bulan Safar. Jadi Rabu besok seminggu lagi itu sudah masuk bulan Rabiul Awal. Jadi yang mana pada bulan Rabiul Awal ini Allah Ta'ala melahirkan, menciptakan kekasihnya, makhluk yang paling sempurna, Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk mendapati bulan Rabiul Awal. Kita patut masrur, berbahagia. Karena kata ulama, kalau tidak ada malam 12, maka tidak ada malam-malam yang mustajab. Tidak ada malam-malam yang karamat. Tidak ada bulan, tahun, hari, dunia dan seisinya. Itu asbab karena malam 12 Rabiul Awal. Jadi semuanya tertuju, terkumpul dengan Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Allah Ta'ala menciptakan Rasulullah ini makhluk yang sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada noda. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya cahaya, tidak ada kegelapan, tidak ada sesuatu yang samar, tetapi Allah menciptakannya semuanya nur. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal Allah Ta'ala melahirkan kekasihnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat dari semua aspek, dari semua sisi, Rasulullah ini sempurna. Dibanding kita buat perbandingan buat apa? Buat menambah kecintaan kita buat Rasulullah kepada nabi-nabi yang lain, atau ada yang sama dengan Nabi, tidak mungkin. Jangankan melebihi Rasulullah, sama persis dengan Nabi Muhammad itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang sempurna melebihi Rasulullah ataupun mirip-mirip dengan Rasulullah, itu tidak ada. Hanya satu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi Allah Khidir alaihissalam, beliau ini kan ahli hakikoh, gurunya para ahli hakikoh. Jadi kalau biasanya aulia sudah berjumpa Nabi Allah Khidir, itu bisa dipastikan walinya sudah wali yang kaleng-kaleng. Karena ada satu ulama berpendapat kalau sudah berjumpa Nabi Allah Khidir alaihissalam, pasti hampir dipastikan orang tersebut adalah min auliyaillah. Karena yang bagian ngangkat kewalian itu oleh baca di penyakit Syekh Abdul Qadir Jilani adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam.
Jadi diceritakan Nabiullah Khidir ini rajanya ulama atau rajanya ahli hakikoh. Luar biasa itu beliau, itu ada di dalam Al-Quran yang beliau berjalan sama Nabi Musa. Tetapi ketika Nabiullah Khidir ini disandingkan dengan Maulana Rasulullah, itu Nabiullah Khidir ini pantas menjadi murid oleh Rasulullah SAW. Kita ambil contoh Nabiullah Yusuf alaihissalam, terkenal dengan ketampanan yang luar biasa. Qala Allah Ta'ala wa qata'na aydiyahuma wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Jadi pada waktu itu wanita-wanita Arab zaman itu ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka itu tidak sadarkan diri, terhipnotis, terpana, terpukau karena melihat ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai waktu itu perempuan-perempuan Arab zaman itu tidak sadar bahwa mereka memotong tangannya, melukai tangannya sendiri. Sampai-sampai mereka mengatakan ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Itu bagian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kalau disandingkan dengan Maulana Rasulullah, baru separuh kegantengan Nabi Muhammad. Sudah habis ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam, baru separuh kegantengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan wajah sucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Luar biasa Rasulullah. Dari semua aspek sempurna, tidak ada yang kurang, sempurna semuanya. Kita tahu Nabiullah Daud alaihissalam terkenal dengan suara yang merdu. Sampai dikatakan dalam kitab kuno dulu, burung-burung itu terhenti mendengar suara Nabiullah Daud alaihissalam. Ini suara kalau dibanding dengan suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada apa-apanya. Suara Nabiullah Daud alaihissalam. Ya beginilah gambaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita patut bersyukur, minggu depan sudah masuk bulan Maulidur Rasul, hari yang mana pada hari itu semua alam semesta, binatang, makhluk melata, burung-burung semuanya bergembira karena kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal. Binatang saja bergembira, hewan bergembira, apalagi kita harus bergembira dengan datangnya Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Maulana Rasulullah, mendapatkan syafaat daripada bulan Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum lanjut pembahasan kemarin tentang sholat jamaah, berhubung besok Rabu akhir bulan Safar ya, atau Rabu Kesan kata orang dulu, itu ada sebagian ulama berpendapat ada sekian ratus ribu bala diturunkan. Jadi kita meminta kepada Allah dengan berdoa atau membaca Yasin biar terhindar dari mala bencana. Wa min fadailil jamaah, dan daripada keutamaan daripada sholat jamaah, lanjut yang kemarin, bahwasanya orang yang sholat mendapatkan barokah, amin, tasbih, tahmid. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berkata imam samiallahu liman hamidah, maka menjawab si makmum Rabbana lakal hamd. Jikalau tahmid tersebut
poinnya ini kan. Berbarengan atau baumbai, basaing dengan ucapan malaikat. Jadi kita makmum taumbai dengan tahmidnya malaikat ketika sholat. Apa hadiahnya ini? Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu yang dikerjakan, yang sebelum sempat bertobat, diampuni oleh Allah Ta'ala berkat ini sholat jamaah. Taumbai aminnya dengan tahmidnya dengan imam malaikat. Taumbai tahmidnya dengan tahmidnya malaikat. Itu ada faedahnya. Itu salah satu fadilah jemaah. Faedah berikutnya, bahwasanya di dalam shaf yang pertama mempunyai keutamaan yang besar. Mengetahui manusia dengan keutamaan shaf yang pertama, maka mereka akan berebutan atau berebut, bagaduh. Apa yang digaduhkan? Berebutan shaf yang pertama. Bahasanya itu sidang, bukan sidang kita. Soalnya saya baru yang duluan kan, buka sidang berebut shaf yang pertama. Tapi berhubung itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala, jadi kita jarang ya berebutan ya sebenarnya yang shaf pertama ini. Paling saling mendahulukan. Fadal pianam Tuhan. Tapi kalau yang tahu faedahnya maka berebut lak tadalu saling. Kalau di sini kan bahasanya pembunuhan, tapi berebut aja lah, merebutkan shaf pertama. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lau ya'lamun nasu ma fin nida, jikalau seandainya manusia mengetahui apa-apa yang di panggilan nida, maksudnya azan, faedah azan, wasofil awal, dan sof pertama, sholat. Kemudian dia ini tahu-tahu tidak mendapatkan shaf pertama. Jadi tidak mendapatkan shaf pertama, tapi bisa dapat shaf pertama tapi rebutan. Nah, jadi tidak dapat shaf pertama, bisa didapat shaf pertama itu dengan rebutan katanya. Seandainya aja nih ya rebutan dengan shaf pertama, maka kata Rasulullah mereka pasti rebutan ingin shaf pertama. Tuh. Jadi kalau kita tidak mendapatkan cara dapat shaf pertama, rebutan nggak masalah, antri ibaratnya kan, tidak ada cara lain lagi, maka mereka itu sanggup berebutan untuk mendapatkan shaf pertama. Jadi fadilahnya luar biasanya shaf pertama ini. Lau ya'lamuna fi tahjir, ini yang kedua lagi, jikalau kalian mengetahui apa-apa faedah di dalam tahjir. Tahjir ini tebekir, berbagi-bagi, basong-song kemana? Sholat. Jadi ke sholat, anggap sholat setengah 12 zuhur, jam 11 sudah datang, itu takbir, bersungsung-sungsung badahulu ke sholat.
Lastabaku ilaih, jika kalian tahu faedah daripada pagi-pagi datang sholat itu, maka kalian akan saling berlomba, kata Rasulullah. Berlomba dalam apa? Dalam cepat, tahjir, tabkir, bersungsung tadi. Berlomba-lomba kalian. Kenapa? Fadilahnya luar biasa. Ini terakhir. Jikalau kalian mengetahui apa-apa di dalam sholat isya dan subuh, ini jemaah ya maksudnya, fadilah sholat isya dan sholat subuh, la tauhuma walau habwan, maka kalian pasti akan mendatangi sholat subuh dan jemaah meskipun merangkak. Ibaratnya kada bisa berjalan, merangkak pun oke, tidak masalah, karena faidah di dalam sholat subuh dan sholat isya. Jadi luar biasa faidah daripada pertama tadi azan sop awal, kedua sungsung, tiga isya subuh, sembahyang isya sembahyang subuh. Ini langsung nasnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, rawahu Muslim fi sahihihi, diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim di dalam sahih, kitab sahih beliau, kitab sahih Muslim. Jadi hadisnya sahih, luar biasa ini. Berikutnya lagi fadilah daripada jemaah. Siapa orang yang sholat isya di dalam berjemaah, jadi faedah sholat isya jemaah ini luar biasa ini. Jadi kan tadi kan Rasulullah itu seandainya kata beliau kan, kalian tahu berhubung tidak tahu. Nah ada lagi ini kayaknya hadis juga, ini hadis dikasih sama Nabi itu clue-nya itu dikasih kayak tanda-tanda gitu, kasih kode-kode sama Rasulullah kan, biar rajin. Jikalau bahwasanya orang sholat isya di dalam berjemaah, faka'an nama, jadi kata Rasulullah seakan-akan, jadi seakan-akan aja, koma nisfal lail, dia ini menghidupkan malam separohnya malam. Jadi orang sholat isya jemaah itu seakan-akan seperti orang menghidupkan nisfal lail, separuh malam, dengan apa? Dengan ibadah, wiritan dan lain sebagainya. Itu faidah sholat jamaah di dalam sholat isya. Jadi sama Rasul dikasih clue. Hadis pertama tidak dikasih lau ya'lamu, tapi ada lagi hadis berikutnya kan? Dikasih kode-kode sama Rasulullah, tanda-tanda. Oh seperti ini kaidah sholat jamaah isya ini. Nisfal lail, seperti bangun separuhnya malam. Luar biasa. Setelah itu Rasulullah itu karena sayang dengan umatnya, dikasih tahu lagi sholat subuh ini. Tapi ini kan seakan-akan, padahal lebih banyak faedahnya. Cuman sama Nabi dikasih beberapa lah, dikasih beberapa kode-kode gitu kan. Wa man shalla subha, siapa orang, barang siapa yang sholat subuh fi jama'ati, berjamaah. Ini yang dekat rumahnya, dekat masjid Manggar ini untung ini, karena dia mudah untuk melangkahkan kakinya menuju masjid.
Karena kalau orang azan tuh sudah terbangun rasanya, jadi mudah gitu pelanggar ke masjid ini. Ini orang yang dekat masjid, dekat pagar ini kaya, ini orangnya kaya, kayak dalam arti kayak di akhirat. Waman sholat subha fi jama'atin, di dalam jamaah, faka'annama, maka seperti dia, seakan-akan dia ini seperti sholal lail, sholat malam kullah, semuanya. Jadi semua malam dia sholat. Jadi pas masuk malam itu dia tuh sholat aja satu malam itu. Itu keutamaan sholat subuh. Sholat isya tadi separuh, sholat subuh satu malam. Nah, faedah sholat subuh nih luar biasa. Isya separuh, sholat subuh satu malam. Kita menghidupkan malam itu coba saja dari habis isya sampai subuh, kira-kira sampai di berapa kuatnya beribadah, berwiridan. Paling 2-3 jam selesai. Kalau enggak taburing, kalau ada udah sanggup, lelah. Nah, jadi dengan sholat subuh jemaah ini dikasih oleh Allah Ta'ala umatnya Rasul ini rahmat, yaitu seakan-akan dia menghidupkan satu malam penuh. Itu jemaah pada subuh luar biasa. Isya separuh, subuh satu malam penuh. Kalau dua-duanya jemaah, isya jemaah, subuh jemaah, berarti semalam lebih separuh. Luar biasa ini. Dikali aja berapa tahun kan? Seandainya jemaah terus berapa tahun sampai meninggal puluhan tahun, luar biasa pahalanya. Di dunia nggak nampak, tapi di akhirat kok ini orang tinggi kali makamnya, cahayanya banyak sekali. Karena itu tadi, mungkin dia dapat faedah daripada sholat jamaah ini langsung kama fil hadis, diucapkan oleh lisan sucinya Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rawahu Malik wa Muslim wa Abu Dawud. Jadi yang meriwayatkan hadis ini betul-betul hadisnya sahih, tidak diragukan lagi, bukan kata ulama, bukan langsung perkataan Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinan para nabi, para rasul, Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lagi terakhir ya sebelum kita tutup, biar nggak terlalu lama, biar nggak terlalu lelah. Keistimewaan sholat jamaah lagi, bahwasanya keistimewaan jamaah membuang yang namanya was-was. Jadi kalau kita was-was, rajin-rajin sholat jamaah, karena faedahnya itu menghilangkan was-was. Itu fadilah jamaah ini, menghilangkan was-was salah satunya. Wa tahfadhu minasyaitan, dan terjaga dari syaitan. Terjaga dari syaitan kalau kita jamaah ini kan. Jamaah 2-3 orang, kalau yang di belakang diganggu, sop belakang diganggu, sop kedua bisa nggak kena kan? Jadi fadilah jamaah ini Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, dijaga daripada syaitan. Nah, kayak gini. Ada hadisnya terakhir ya. Mudah-mudahan kita dapat barokah hadis ini. Abi Darda, fa'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallatu illa qad istahwaza 'alaihim syaitan fa'alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanami qasiyah. Jadi
tidak ada dari 3 orang dari satu desa, kampung, tempat pedalaman, dusun, di mana saja mereka ini berjamaah, terkecuali mereka itu terlindung atau minta perlindungan dari fitnah syaitan, terlindung dari fitnah syaitan. Maka kata Rasulullah, lazimilah oleh kamu sekalian dengan jemaah, karena sesungguhnya serigala itu memakan kambing kalau kambingnya nyasar. Artinya nyasar itu sendiri. Nah, serigala itu kalau kambingnya banyak dia nggak mau, tapi yang diincar itu yang sendiri, yang gak ikut rombongan ibaratnya. Jadi sama serigala diterkam, dimakan. Nah sama, jadi setan itu menerkam orang yang tidak jamaah, maksudnya kayak gitulah. Maksudnya saya kurang lebihnya seperti itu. Jadi kata Rasulullah, lazimilah oleh kalian berjemaah, karena kata Rasulullah, serigala memakan kambing yang tersesat, maknanya sendirian. Kambingnya itu keluar dari kabilah, dari rombongan, dari kawan-kawannya. Jadi itu yang diserang oleh serigala. Jadi ini perumpamaan yang Rasulullah mengumpamakan seperti itu. Jadi diibaratkan ke jemaah tadi, kalau sendirian, nah ibaratnya tuh gangguannya tuh lebih banyak kayak gitulah. Kalau jemaah agak kurang gitu. Itu aja mungkin dari ulun mohon ampun halal dari doa kalau ada ucapan kata-kata yang salah, itulah kekurangan ulun. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki wa rahimahullahu Samahatul Ustaz al-Imam al-Habr al-Kutub al-Habib Brigadir bin Ahmad bin Nabi wa Samahatul Ustaz al-Imam al-Habib Abdullah bin Abdul Al-Fuki wa rahimahullahu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa rahimahullahu Zaini bin Abdul Ghani wa sahbihi wa anna Allah ta'ala yanfa'ani wa iyyakum bi asrarihi wa ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Jadi pada malam hari ini bagi ulun sebelumnya minta ampun, minta halal kepada Bu Hanbian kalau ulun di sini membacakan faidah. Jadi seperti yang biasa ulun di sini hanya membacakan faedah, bukan untuk mengajarkan ataupun menggurui Bu Hanbian. Tapi status ulun hanya membacakan faedah atau share. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk bulan Safar. Jadi Rabu besok seminggu lagi itu sudah masuk bulan Rabiul Awal. Jadi yang mana pada bulan Rabiul Awal ini Allah Ta'ala melahirkan, menciptakan kekasihnya, makhluk yang paling sempurna, Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk mendapati bulan Rabiul Awal. Kita patut masrur, berbahagia. Karena kata ulama, kalau tidak ada malam 12, maka tidak ada malam-malam yang mustajab. Tidak ada malam-malam yang karamat. Tidak ada bulan, tahun, hari, dunia dan seisinya. Itu asbab karena malam 12 Rabiul Awal. Jadi semuanya tertuju, terkumpul dengan Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Memang Allah Ta'ala menciptakan Rasulullah ini makhluk yang sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada noda. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya cahaya, tidak ada kegelapan, tidak ada sesuatu yang samar, tetapi Allah menciptakannya semuanya nur. Sallallahu alaihi wasallam. Pada 12 Rabiul Awal Allah Ta'ala melahirkan kekasihnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat dari semua aspek, dari semua sisi, Rasulullah ini sempurna. Dibanding kita buat perbandingan, buat apa? Buat menambah kecintaan kita buat Rasulullah kepada nabi-nabi yang lain, atau ada yang sama dengan Nabi, tidak mungkin. Jangankan melebihi Rasulullah, sama persis dengan Nabi Muhammad itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang sempurna melebihi Rasulullah ataupun mirip-mirip dengan Rasulullah, itu tidak ada. Hanya satu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Allah Khidir alaihissalam, beliau ini kan ahli hakikoh, gurunya para ahli hakikoh. Jadi kalau biasanya aulia sudah berjumpa Nabi Allah Khidir, itu bisa dipastikan walinya sudah wali yang kaleng-kaleng. Karena ada satu ulama berpendapat kalau sudah berjumpa Nabi Allah Khidir alaihissalam, pasti hampir dipastikan orang tersebut adalah min auliyaillah. Karena yang bagian ngangkat kewalian itu ulun baca di Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi diceritakan Nabi Allah Khidir ini rajanya ulama atau rajanya ahli hakikoh. Luar biasa itu beliau, itu ada di dalam Al-Quran yang beliau berjalan sama Nabi Musa. Tetapi ketika Nabi Allah Khidir ini disandingkan dengan Maulana Rasulullah, itu Nabi Allah Khidir ini paling pantas menjadi murid oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, terkenal dengan ketampanan yang luar biasa. Qala Allah Ta'ala wa qata'na aydiyahum wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Jadi pada waktu itu wanita-wanita Arab zaman itu ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka itu tidak sadarkan diri, terhipnotis, terpana, terpukau karena melihat ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai waktu itu perempuan-perempuan Arab zaman itu tidak sadar bahwa mereka memotong tangannya, melukai tangannya sendiri. Sampai-sampai mereka mengatakan ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Tergantung Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kalau disandingkan dengan Maulana Rasulullah, baru separuh kegantengan Nabi Muhammad. Sudah habis ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, baru separuh kegantengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan wajah sucinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Luar biasa Rasulullah. Jadi dari semua aspek sempurna, tidak ada yang kurang, sempurna semuanya. Kita tahu Nabi Allah Daud alaihissalam terkenal dengan suara yang merdu. Sampai dikatakan dalam kitab kuno dulu, burung-burung itu terhenti mendengar suara Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini suara kalau dibanding dengan suara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apanya. Suara Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya beginilah gambaran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kita patut bersyukur minggu depan sudah masuk bulan Maulidur Rasul, hari yang mana pada hari itu semua alam semesta, binatang, makhluk melata, burung-burung semuanya bergembira karena kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal. Binatang saja bergembira, hewan bergembira, apalagi kita harus bergembira dengan datangnya Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Maulana Rasulullah, mendapatkan syafaat daripada bulan Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum lanjut pembahasan kemarin tentang sholat jamaah, berhubung besok Rabu akhir bulan Safar ya, atau Rabu Kesan kata orang dulu, itu ada sebagian ulama berpendapat ada sekian ratus ribu bala diturunkan. Jadi kita meminta kepada Allah dengan berdoa atau membaca Yasin biar terhindar dari malapetaka. Wa min fadailil jamaah, dan daripada keutamaan daripada sholat jamaah, lanjut yang kemarin, bahwasanya orang yang sholat mendapatkan barokah amin, tasbih, tahmid. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berkata imam samiallahu liman hamidah, maka menjawab si makmum Rabbana lakal hamd. Jikalau tahmid tersebut, nah ini poinnya nih kan, berbarengan atau baumbai, basaing dengan ucapan malaikat. Jadi kita makmum taumbai dengan tahmidnya malaikat ketika sholat. Apa hadiahnya ini? Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya yang telah lalu, dosa-dosa yang telah lalu yang dikerjakan, yang belum sempat bertobat, diampuni oleh Allah Ta'ala berkat ini sholat jamaah. Taumbai aminnya dengan tahmidnya dengan imam kayak malaikat, taumbai tahmidnya dengan tahmidnya malaikat. Itu ada faedahnya. Itu salah satu fadilah jamaah. Faidah berikutnya, bahwasanya di dalam shaf yang pertama mempunyai keutamaan yang besar. Mengetahui manusia dengan keutamaan shaf yang pertama, maka mereka akan beabutan atau berebut, bagaduh. Apa yang digaduhkan? Baabutan shaf yang pertama. Bahasanya itu sidang, buka sidang kita. Soalnya saya baru yang duluan kan, buka sidang berebut shaf yang pertama. Tapi berhubung itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala, jadi kita jarang ya berebutan ya sebenarnya yang shaf pertama ini. Paling saling mendahulukan. Fadal pianam patuhan. Tapi kalau yang tahu faedahnya maka berebut lah, kata lu saling. Kalau di sini kan bahasanya
pembunuhan gitu. Tapi ba'bud aja lah, merebutkan saf pertama. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida", jikalau seandainya manusia mengetahui apa-apa yang di panggilan nida, maksudnya azan, faidah azan, wasofil awal, dan sof pertama sholat. Kemudian dia ini tahu-tahu tidak mendapatkan sof pertama. Jadi tidak mendapatkan sof pertama, tapi bisa dapat sof pertama tapi rebutan. Nah, jadi tidak dapat sof pertama, bisa didapat sof pertama itu dengan rebutan katanya. Seandainya aja dia rebutan dengan sof pertama, maka kata Rasulullah, mereka pasti rebutan ingin sof pertama. Tuh. Jadi kalau kita tidak mendapatkan cara dapat sof pertama, rebutan, nggak masalah, antri ibaratnya kan, tidak ada cara lain lagi, maka mereka itu sanggup berebutan untuk mendapatkan sof pertama. Jadi fadilahnya luar biasa ini sof pertama ini. Lau ya'lamuna fi tahjir, ini yang kedua lagi, jikalau kalian mengetahui apa-apa faidah di dalam tahjir. Tahjir ini tebekir, berbagi-bagi, basong-song kemana? Sholat. Jadi ke sholat, anggap sholat setengah 12 zuhur, jam 11 sudah datang, itu takbir, bersong-song badahulu ke sholat. Las tabaku ilaih, jika kalian tahu faidah daripada pagi-pagi datang sholat itu, maka kalian akan saling berlomba, kata Rasulullah. Berlomba dalam apa? Dalam cepat tahjir, tabkir, bersungsung tadi, berlomba-lomba kalian. Kenapa? Fadilahnya luar biasa. Ini terakhir, jikalau kalian mengetahui apa-apa di dalam sholat isya dan subuh, ini jemaah ya maksudnya, fadilah sholat isya dan sholat subuh, la tauhuma walau habwan, maka kalian pasti akan mendatangi sholat subuh dan jemaah meskipun merangkak. Ibaratnya kada bisa berjalan, merangkak pun oke, tidak masalah, karena faidah di dalam sholat subuh dan sholat isya. Jadi luar biasa faidah daripada pertama tadi azan shaf awal, kedua sungsung, tiga isya subuh, sembahyang isya sembahyang subuh. Ini langsung nasnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, rawahu Muslim fi sahihihi, diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim di dalam sahih, kitab sahih beliau, kitab sahih Muslim. Jadi hadisnya sahih, luar biasa ini. Berikutnya lagi fadilah daripada jemaah. Siapa orang yang
sholat isya di dalam berjemaah. Jadi faedah sholat isya jemaah ini luar biasa ini. Jadi kan tadi kan Rasulullah itu seandainya kata beliau kan kalian tahu berhubung tidak tahu. Nah ada lagi ini kayaknya hadis juga hadis dikasih sama Nabi itu cluenya itu dikasih kayak tanda-tanda gitu, kasih kode-kode sama Rasulullah kan biar rajin. Jikalau bahwasanya orang sholat isya di dalam berjemaah faka'an nama, jadi kata Rasulullah seakan-akan, jadi seakan-akan aja qoma nisfal lail, dia ini menghidupkan malam separohnya malam. Jadi orang sholat isya jemaah itu seakan-akan seperti orang menghidupkan nisfal lail, separuh malam dengan apa? Dengan ibadah, wiritan dan lain sebagainya. Itu faidah sholat jamaah di dalam sholat isya. Jadi sama Rasul dikasih clue. Hadis pertama tidak dikasih lau ya'lamu, tapi ada lagi hadis berikutnya kan? Dikasih kode-kode sama Rasulullah kan, tanda-tanda. Oh seperti ini kaidah sholat jamaah isya ini. Nisfal lail seperti bangun separuhnya malam. Luar biasa. Setelah itu Rasulullah itu karena sayang dengan umatnya dikasih tahu lagi sholat subuh ini. Tapi ini kan seakan-akan, padahal lebih banyak faedahnya. Cuma sama Nabi dikasih beberapa lah, dikasih beberapa kode-kode gitu kan. Wa man shalla subha, siapa orang, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, berjamaah. Ini yang dekat rumahnya, dekat masjid Nanggar ini untung ini, karena dia mudah untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Karena kalau orang ngajar tuh sudah terbangun rasanya, jadi mudah gitu melanggar ke masjid ini. Ini orang yang dekat masjid, dekat Nanggar ini kaya, ini orang ini kaya, kayak dalam arti kayak di akhirat. Waman sholat subha fi jama'atin, di dalam jamaah faka'an nama, maka seperti dia, seakan-akan dia ini seperti sholat lail, sholat malam kullah semuanya. Jadi semua malam dia sholat. Jadi pas masuk malam itu dia tuh sholat aja satu malam itu. Itu keutamaan sholat subuh. Sholat isya tadi separoh, sholat subuh satu malam. Nah, faedah sholat subuh ini luar biasa. Isya separoh, sholat subuh satu malam. Kita menghidupkan malam itu coba saja dari habis isya sampai subuh, kira-kira sampai di berapa buatnya beribadah, berwiritan. Paling 2-3 jam selesai. Kalau enggak taburing. Kalau ada sudah sanggup, lelah. Nah jadi dengan sholat subuh jemaah ini dikasih oleh Allah Ta'ala umatnya Rasul ini rahmat, yaitu seakan-akan dia menghidupkan satu malam penuh. Itu jemaah pada subuh luar biasa. Isya separuh, subuh satu malam penuh. Kalau dua-duanya jemaah, isya jemaah, subuh jemaah, berarti semalam lebih separuh. Luar biasa ini. Dikali aja berapa tahun kan? Seandainya jemaah terus berapa tahun sampai meninggal puluhan tahun, luar biasa pahalanya. Di dunia nggak nampak, tapi di akhirat kok ini orang tinggi kali makamnya. Cahayanya banyak sekali, karena itu tadi mungkin dia dapat faedah daripada sholat jamaah ini langsung kama fil hadis diucapkan oleh lisan sucinya Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Malik
wa Muslim wa Abu Dawud. Jadi yang meriwayatkan hadis ini betul-betul hadisnya sahih, tidak diragukan lagi, bukan kata ulama, bukan langsung perkataan Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinan para nabi, para rasul, Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lagi terakhir ya sebelum kita tutup, biar nggak terlalu lama, biar nggak terlalu lelah. Keistimewaan sholat jamaah lagi, bahwasanya keistimewaan jamaah membuang yang namanya was-was. Jadi kalau kita was-was, rajin-rajin sholat jamaah, karena faedahnya itu menghilangkan was-was. Itu fadilah jamaah ini, menghilangkan was-was salah satunya. Wa tahfadhu minasyaitan, dan terjaga dari syaitan. Terjaga dari syaitan kalau kita jamaah ini kan. Jamaah 2-3 orang, kalau yang di belakang diganggu, sop belakang diganggu, sop kedua bisa tak kena kan. Jadi fadilah jamaah ini Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, dijaga daripada syaitan. Nah, kayak gini. Ada hadisnya terakhir ya. Mudah-mudahan kita dapat barokah hadis ini. Abi Darda, fa'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallatu illa qad istahwaza 'alaihim syaitan fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Jadi tidak ada dari 3 orang dari satu desa, kampung, tempat pedalaman, dusun, di mana saja mereka ini berjamaah, terkecuali mereka itu terlindung atau minta perlindungan dari fitnah syaitan, terlindung dari fitnah syaitan. Maka kata Rasulullah, lazimilah oleh kamu sekalian dengan jamaah, karena sesungguhnya serigala itu memakan kambing kalau kambingnya nyasar. Artinya nyasar itu sendiri. Nah, serigala itu kalau kambingnya banyak dia nggak mau, tapi yang diincar itu yang sendiri, yang gak ikut rombongan ibaratnya. Jadi sama serigala diterkam, dimakan. Nah sama, jadi syaitan itu menerkam orang yang tidak jamaah, maksudnya kayak gitulah. Maksudnya mereka kurang lebihnya seperti itu. Jadi kata Rasulullah, lazimilah oleh kalian berjamaah, karena kata Rasulullah, serigala memakan kambing yang tersesat, maknanya sendirian. Kambingnya itu keluar dari kabilah, dari rombongan, dari kawan-kawannya. Jadi itu yang diserang oleh serigala. Jadi ini perumpamaan yang Rasulullah mengumpamakan seperti itu. Jadi diibaratkan ke jemaah tadi, kalau sendirian, nah ibaratnya tuh gangguannya tuh lebih banyak kayak gitulah. Kalau jemaah agak kurang gitu. Itu aja mungkin dari ulun, udah mohon ampun halal ridho kalau ada ucapan kata-kata yang salah. Itulah kekurangan ulun. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala
Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki wa rahimallahu Samahatul Ustaz al-Imam al-Habr al-Kutub al-Habib al-Ghadir bin Ahmad bin Nabi wa Samahatul Ustaz al-Imam al-Habib Abdullah bin Abdul Hamid al-Yufuki wa rahimallahu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa rahimallahu Zaini bin Abdul Ghani wa sahbihi wa anna Allah ta'ala yanfa'ani wa iyyakum bi asrarihi wa ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Jadi pada malam hari ini bagi ulun sebelumnya minta ampun, minta halal kepada Bu Handian kalau ulun di sini membacakan faidah. Jadi seperti yang biasa ulun di sini hanya membacakan faedah, bukan untuk mengajarkan ataupun menggurui Bu Handian. Tapi satu ulun hanya membacakan faedah atau share. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk bulan Safar. Jadi Rabu besok seminggu lagi itu sudah masuk bulan Rabiul Awal. Jadi yang mana pada bulan Rabiul Awal ini Allah Ta'ala melahirkan, menciptakan kekasihnya, makhluk yang paling sempurna, Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk mendapati bulan Rabiul Awal. Kita patut masrur, berbahagia. Karena kata ulama, kalau tidak ada malam 12, maka tidak ada malam-malam yang mustajab. Tidak ada malam-malam yang karamat. Tidak ada bulan, tahun, hari, dunia dan seisinya. Itu asbab karena malam 12 Rabiul Awal. Jadi semuanya tertuju, terkumpul dengan Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Allah Ta'ala menciptakan Rasulullah ini makhluk yang sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada noda. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya cahaya, tidak ada kegelapan, tidak ada sesuatu yang samar, tetapi Allah menciptakannya semuanya nur. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal Allah Ta'ala melahirkan kekasihnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat dari semua aspek, dari semua sisi, Rasulullah ini sempurna. Dibanding kita buat perbandingan, buat apa? Buat menambah kecintaan kita buat Rasulullah kepada nabi-nabi yang lain, atau ada yang sama dengan Nabi, tidak mungkin. Jangankan melebihi Rasulullah, sama persis dengan Nabi Muhammad itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi Rasulullah. Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang sempurna melebihi Rasulullah ataupun mirip-mirip dengan Rasulullah, itu tidak ada. Hanya satu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi Allah Khidir alaihissalam, beliau ini kan ahli hakikah, gurunya para ahli hakikah. Jadi kalau biasanya aulia sudah berjumpa Nabi Allah Khidir, itu bisa dipastikan walinya sudah wali yang kaleng-kaleng. Karena ada satu ulama berpendapat kalau sudah berjumpa Nabi Allah Khidir alaihissalam, pasti hampir dipastikan orang tersebut adalah min auliyaillah. Karena yang bagian ngangkat kewalian itu ulun baca di manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi diceritakan Nabi Allah Khidir ini rajanya
rajanya ulama atau rajanya ahli hakikah. Luar biasa itu beliau, itu ada di dalam Al-Quran yang beliau berjalan sama Nabi Musa. Tetapi ketika Nabiullah Khidir ini disandingkan dengan Maulana Rasulullah, itu Nabiullah Khidir ini pantas menjadi murid oleh Rasulullah SAW. Kita ambil contoh Nabiullah Yusuf alaihissalam, terkenal dengan ketampanan yang luar biasa. Qala Allah Ta'ala wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Jadi pada waktu itu wanita-wanita Arab zaman itu ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka itu tidak sadarkan diri, terhipnotis, terpana, terpukau karena melihat ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai waktu itu perempuan-perempuan Arab zaman itu tidak sadar bahwa mereka memotong tangannya, melukai tangannya sendiri. Sampai-sampai mereka mengatakan ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Itu bagian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kalau disandingkan dengan Maulana Rasulullah, baru separuh kegantengan Nabi Muhammad. Sudah habis ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam, baru separuh kegantengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan wajah sucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Luar biasa Rasulullah. Jadi dari semua aspek sempurna, tidak ada yang kurang, sempurna semuanya. Kita tahu Nabiullah Daud alaihissalam terkenal dengan suara yang merdu. Sampai dikatakan dalam kitab kuno dulu, burung-burung itu terhenti mendengar suara Nabiullah Daud alaihissalam. Ini suara kalau dibanding dengan suara Rasulullah SAW tidak ada apa-apanya. Suara Nabiullah Daud alaihissalam. Ya beginilah gambaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita patut bersyukur, minggu depan sudah masuk bulan Maulidur Rasul, hari yang mana pada hari itu semua alam semesta, binatang, makhluk melata, burung-burung semuanya bergembira karena kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal. Binatang saja bergembira, hewan bergembira, apalagi kita harus bergembira dengan datangnya Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Maulana Rasulullah, mendapatkan syafaat daripada bulan Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum lanjut pembahasan kemarin tentang sholat jamaah, berhubung besok Rabu akhir bulan Safar ya, atau Rabu Kasam kata orang dulu, itu ada sebagian ulama berpendapat ada sekian ratus ribu bala diturunkan. Jadi kita meminta kepada Allah dengan berdoa atau membaca Yasin biar terhindar dari mala bencana. Wa min fadailil jamaah, dan daripada keutamaan daripada sholat jamaah, lanjut yang kemarin, bahwasanya orang yang sholat mendapatkan barokah, amin, tasbih, tahmid. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berkata imam samiallahu liman hamidah, maka menjawab si makmum Rabbana lakal hamd. Jikalau tahmid tersebut, nah ini poinnya nih, berbarengan
atau baumbai, basaing dengan ucapan malaikat. Jadi kita makmum taumbai dengan tahmidnya malaikat ketika sholat. Apa hadiahnya ini? Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu yang dikerjakan, yang sebelum sempat bertobat, diampuni oleh Allah Ta'ala berkat ini sholat jamaah. Taumbai aminnya dengan tahmidnya dengan imam malaikat. Taumbai tahmidnya dengan tahmidnya malaikat. Itu ada faedahnya. Itu salah satu fadilah jemaah. Faidah berikutnya, bahwasanya di dalam shaf yang pertama mempunyai keutamaan yang besar. Mengetahui manusia dengan keutamaan shaf yang pertama, maka mereka akan beabutan atau berebut, bagaduh. Apa yang digaduhkan? Baabutan shaf yang pertama. Bahasanya itu sidang, buka sidang kita. Soalnya saya baru yang duluan kan, buka sidang berebut shaf yang pertama. Tapi berhubung itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala, jadi kita jarang ya berebutan ya sembahyang shaf pertama ini. Paling saling mendahulukan. Fadal pianam Tuhan. Tapi kalau yang tahu faedahnya maka berebut lah, kata saling. Kalau di sini kan bahasanya pembunuhan, tapi berebut aja lah, merebutkan shaf pertama. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lau ya'lamun nasu ma fin nida, jikalau seandainya manusia mengetahui apa-apa yang di panggilan nida, maksudnya azan, faidah azan, wasofil awal, dan sof pertama, sholat. Kemudian dia ini tahu-tahu tidak mendapatkan shaf pertama. Jadi tidak mendapatkan shaf pertama, tapi bisa dapat shaf pertama tapi rebutan. Nah, jadi tidak dapat shaf pertama, bisa didapat shaf pertama itu dengan rebutan katanya. Seandainya aja dia rebutan dengan shaf pertama, maka kata Rasulullah, mereka pasti rebutan ingin shaf pertama. Tuh. Jadi kalau kita tidak mendapatkan cara dapat shaf pertama, rebutan, nggak masalah, antri ibaratnya kan, tidak ada cara lain lagi, maka mereka itu sanggup berebutan untuk mendapatkan shaf pertama. Jadi fadilahnya luar biasa ini shaf pertama ini. Lau ya'lamuna fi tahjir, ini yang kedua lagi, jikalau kalian mengetahui apa-apa faedah di dalam tahjir. Tahjir ini tebekir, berbagi-bagi, basong-song kemana? Sholat. Jadi ke sholat, anggap sholat setengah 12 jam 11 sudah datang, itu takbir, bersong-song badahulu ke sholat.
Lastabaku ilaih, jika kalian tahu faedah daripada pagi-pagi datang sholat itu, maka kalian akan saling berlomba, kata Rasulullah. Berlomba dalam apa? Dalam cepat, tahjir, tabkir, bersungsung tadi. Berlomba-lomba kalian. Kenapa? Fadilahnya luar biasa. Ini terakhir. Jikalau kalian mengetahui apa-apa di dalam sholat isya dan subuh, ini jemaah ya maksudnya, fadilah sholat isya dan sholat subuh, la tauhuma walau habwan, maka kalian pasti akan mendatangi sholat subuh dan jemaah meskipun merangkak. Ibaratnya kada bisa berjalan, merangkak pun oke, tidak masalah, karena faidah di dalam sholat subuh dan sholat isya. Jadi luar biasa faidah daripada pertama tadi azan sop awal, kedua sungsung, tiga isya subuh, sembahyang isya sembahyang subuh. Ini langsung nasnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, rawahu Muslim fi sahihihi, diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim di dalam sahih, kitab sahih beliau, kitab sahih Muslim. Jadi hadisnya sahih, luar biasa ini. Berikutnya lagi fadilah daripada jemaah. Siapa orang yang sholat isya di dalam berjemaah, jadi faidah sholat isya jemaah ini luar biasa ini. Jadi kan tadi kan Rasulullah itu seandainya kata beliau kan, kalian tahu berhubung tidak tahu. Nah ada lagi ini kayaknya hadis juga, ini hadis dikasih sama Nabi itu clue-nya itu dikasih kayak tanda-tanda gitu, kasih kode-kode sama Rasulullah kan, biar rajin. Jikalau bahwasanya orang sholat isya di dalam berjamaah, faka'an nama, jadi kata Rasulullah seakan-akan, jadi seakan-akan aja, koma nisfal lail, dia ini menghidupkan malam separohnya malam. Jadi orang sholat isya jamaah itu seakan-akan seperti orang menghidupkan nisfal lail, separuh malam, dengan apa? Dengan ibadah, wiritan dan lain sebagainya. Itu faidah sholat jamaah di dalam sholat isya. Jadi sama Rasul dikasih clue. Hadis pertama tidak dikasih lau ya'lamu, tapi ada lagi hadis berikutnya kan? Dikasih kode-kode sama Rasulullah, tanda-tanda. Oh seperti ini kaidah sholat jamaah isya ini. Nisfal lail, seperti bangun separuhnya malam. Luar biasa. Setelah itu Rasulullah itu karena sayang dengan umatnya, dikasih tahu lagi sholat subuh ini. Tapi ini kan seakan-akan, padahal lebih banyak faedahnya. Cuman sama Nabi dikasih beberapa lah, dikasih beberapa kode-kode gitu kan. Wa man shalla subha, siapa orang, barang siapa yang sholat subuh fi jama'ati, berjamaah. Ini yang dekat rumahnya, dekat masjid Manggar ini untung ini, karena dia mudah untuk melangkahkan kakinya menuju masjid.
Karena kalau orang ngajar tuh sudah terbangun rasanya, jadi mudah gitu pelanggar ke masjid ini. Ini orang yang dekat masjid, dekat langgar ini kaya, ini orangnya kaya, kayak dalam arti kayak di akhirat. Waman sholat subha fi jama'atin, di dalam jamaah, faka'annama, maka seperti dia, seakan-akan dia ini seperti sholal lail, sholat malam, kullah, semuanya. Jadi semua malam dia sholat. Jadi pas masuk malam itu dia tuh sholat aja satu malam itu. Itu keutamaan sholat subuh. Sholat isya tadi separoh, sholat subuh satu malam. Nah, faedah sholat subuh nih luar biasa. Isya separoh, sholat subuh satu malam. Kita menghidupkan malam itu coba saja dari habis isya sampai subuh, kira-kira sampai di berapa kuatnya beribadah, berwiridan. Paling 2-3 jam selesai. Kalau enggak taguring, kalau ada udah sanggup, lelah. Nah jadi dengan sholat subuh jemaah ini dikasih oleh Allah Ta'ala umatnya Rasul ini rahmat, yaitu seakan-akan dia menghidupkan satu malam penuh. Itu jemaah pada subuh luar biasa. Isya separuh, subuh satu malam penuh. Kalau dua-duanya jemaah, isya jemaah, subuh jemaah, berarti semalam lebih separuh. Nah, luar biasa ini. Dikali aja berapa tahun kan? Seandainya jemaah terus berapa tahun sampai meninggal puluhan tahun, luar biasa pahalanya. Di dunia nggak nampak, tapi di akhirat kok ini orang tinggi kali makamnya, cahayanya banyak sekali. Karena itu tadi mungkin dia dapat faedah daripada sholat jemaah ini langsung kama fil hadis, diucapkan oleh lisan sucinya Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rawahu Malik wa Muslim wa Abu Dawud. Jadi yang meriwayatkan hadis ini betul-betul hadisnya sahih, tidak diragukan lagi, bukan kata ulama, bukan langsung perkataan Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinan para nabi, para rasul, Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lagi terakhir ya sebelum kita tutup, biar nggak terlalu lama, biar nggak terlalu lelah. Keistimewaan sholat jamaah lagi. Bahwasanya keistimewaan jamaah membuang yang namanya was-was. Jadi kalau kita was-was, rajin-rajin sholat jamaah, karena faedahnya itu menghilangkan was-was. Itu fadilah jamaah ini, menghilangkan was-was salah satunya. Wa tahfadhu minasyaitan, dan terjaga dari syaitan. Terjaga dari syaitan kalau kita jamaah ini kan. Jamaah 2-3 orang, kalau yang di belakang diganggu, sop belakang diganggu, sop kedua bisa nggak kena kan. Jadi fadilah jamaah ini Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, dijaga daripada syaitan. Nah kayak gini, ada hadisnya terakhir ya, mudah-mudahan kita dapat barokah hadis ini. Abi Darda, fa'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallatu illa qad istahwaza 'alaihim syaitan fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami qasiyah. Jadi
tidak ada dari 3 orang dari satu desa, kampung, tempat pedalaman, dusun, di mana saja mereka ini berjamaah, terkecuali mereka itu terlindung atau minta perlindungan dari fitnah syaitan, terlindung dari fitnah syaitan. Maka kata Rasulullah, lazimilah oleh kamu sekalian dengan jemaah, karena sesungguhnya serigala itu memakan kambing kalau kambingnya nyasar. Artinya nyasar itu sendiri. Nah, serigala itu kalau kambingnya banyak dia nggak mau, tapi yang diincar itu yang sendiri, yang gak ikut rombongan ibaratnya. Jadi sama serigala diterkam, dimakan. Nah sama, jadi setan itu menerkam orang yang tidak jamaah, maksudnya kayak gitulah. Maksudnya mereka kurang lebihnya seperti itu. Jadi kata Rasulullah, lazimilah oleh kalian berjemaah, karena kata Rasulullah, serigala memakan kambing yang tersesat, maknanya sendirian. Kambingnya itu keluar dari kabilah, dari rombongan, dari kawan-kawannya. Jadi itu yang diserang oleh serigala. Jadi ini perumpamaan ini, Rasulullah mengumpamakan seperti itu. Jadi diibaratkan ke jemaah tadi, kalau sendirian, nah ibaratnya tuh gangguannya tuh lebih banyak kayak gitulah. Kalau jemaah agak kurang gitu. Itu aja mungkin dari ulun mohon ampun halal ridho kalau ada ucapan kata-kata yang salah, itulah kekurangan ulun. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka